Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya ya di dalam channel Kitab Terjemah. Karena channel ini hanya menjelaskan atau membacakan kitab-kitab terjemah ya yang sekemampuan saya saja. Karena niat kita berbagi dan belajar agama. Semoga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Sesungguhnya ya, kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia ini yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan ya kisah-kisah sahabat radhiyallahu an, yaitu berkenaan dengan anak-anak, semangat anak-anak dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkan agama. Mari kita lanjut. Sebelum kita lanjut, tetap seperti biasa, adab-adab majelis kita jaga, yaitu dalam kondisi berwudu, supaya Allah memberikan keberkahan ilmu dalam hidup kita dan keluarga kita. Amin. Kisah yang ketiga, semangat Umair radhiyallahu an dalam jihad. Ketika masih kanak-kanak, Umair radhiyallahu an adalah hamba sahaya milik Abu Laham, bukan lahapnya, Laham, Abu Laham radhiyallahu an. Jadi dia ini termasuk sahabat radhiyallahu an ya. Pada saat itu semangat jihad dimiliki oleh setiap orang tua maupun anak-anak. Umair radhiyallahu an juga sangat ingin menyertai perang Khaybar. Majikannya telah memohon izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Umair dibolehkan ikut serta. Akhirnya ia diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dihadiahkan kepadanya sebuah pedang yang ia gantungkan di lehernya. Ya, karena pedang itu terlalu panjang dan tubuhnya pendek, maka pedangnya menyeret ke tanah. Dalam keadaan seperti itulah ia menyertai perang Khaybar. Jadi sahabat Umair ini ya, kecil, dia masih kecil karena dia masih anak-anaknya, dikasih oleh Rasulullah pedang, dan itu pedangnya itu paling pendek daripada pedang-pedang yang lain coy ya, pedang-pedang yang lain. Jadi karena saking kecilnya badannya dan pedang itu lebih besar dan lebih panjang daripada dia, maka digantungannya di lehernya, ditaruh di sini. Jadi sampai menyeret gitu maksudnya di dalam kisah ini. Dalam keadaan seperti itulah ia menyertai perang Khaybar ya. Dan karena ia masih anak-anak juga hamba sahaya, maka ia tidak memperoleh ghanimah sepenuhnya. Jadi karena masih anak-anak, dia hanya mendapatkan sedikit harta dari peperangan itu. Namun ia tetap memperoleh bagian pemberian. Ya, ini kisah ini terdapat dalam kitab Abu Daud. Faedah, sebenarnya Umair radhiyallahu an sudah mengetahui bahwa ia tidak akan mendapatkan bagian penuh dari harta ghanimah. Tetapi karena semangatnya, ia mengajukan permintaan melalui orang lain agar diterima ikut berperang. Hal itu karena tidak ada lagi yang dapat menyenangkan hatinya kecuali semangat agama ya, dan mencintai semua janji-janji Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah ya sahabat radhiyallahu an, yaitu Umair radhiyallahu an dalam berjihad. Padahal pada saat itu usianya masih sangat muda dan masih anak-anak, tapi semangatnya untuk memperjuangkan agama, mengingat janji Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang lebih bahagia melainkan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga anak-anak kita ya dan teman-teman sekalian dapat mengambil pelajaran dan mengamalkan dari kisah ini. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.